Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali walaupun lewat media sosial, tapi kita bersyukur boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa Rabu malam hari ini. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita dengan menaikkan pujian. Kita bersama-sama katakan, "Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus." Tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kita mencari ketenangan, tapi hanya di dalam Yesus kita temukan. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lelah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku mencari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku mencari ketenangan, hanya aku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lelah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Percayalah bahwa bersama Tuhan, hati saya dan saudara merasa damai di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami saat ini. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lelah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini,
Kami kerap kali mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan tidak ada kedamaian dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur bahwa melalui pujian ini mengingatkan kepada kami kembali bahwa hanya di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada kedamaian. Biarlah seluruh jemaat-Mu boleh menikmati hal yang sama, mendapatkan ketenangan hanya di dalam Engkau. Kami menyerahkan waktu persuan doa ini dalam tangan-Mu. Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sebagian renungan daripada firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah bangsa ini, demi Tuhan Tuhan-Mu, atas kita tercinta, negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, berkemuliaan Indonesia, beri kemuliaan. Ya Allah, nyatakan kemuliaan. Ya Allah, nyatakan kuasa kita tercinta, negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan. Kita bersama-sama membawa bangsa kita ke dalam Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah bangsa ini, demi Tuhan Tuhan-Mu, atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat bulan kuasa-Mu, kita tercinta, negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, berkemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allah, nyatakan kemuliaan. Ya Allah, nyatakan kuasa-Mu, kita tercinta, negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, berkemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Engkaulah
Tuhan yang layak ditinggikan dan layak disembah oleh setiap suku bangsa di dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa mohon pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengar di rumah, dan media yang kami gunakan semua dapat mendukung kami dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mohon semuanya ini. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, yang malam hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sedikit kita melihat bagaimana latar belakang Nabi Yeremia. Yeremia adalah putra seorang imam, lahir dan dibesarkan di tanah Anatot. Desa para imam itu diperkirakan kurang lebih 6 km di timur laut dari Yerusalem. Saudara dikasihi Yesus Kristus, Yeremia memulai pelayanannya sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosua yang baik. Dan Yeremia ikut mendukung gerakan-gerakan pembaharuan yang dipimpin oleh Yosia. Akan tetapi Yeremia segera menyadari gerakan-gerakan itu tidak menghasilkan perubahan yang sungguh baik bagi bangsa Israel. Sehingga Yeremia mengingatkan umat Israel bahwa jika tidak ada pertobatan secara massal, jika tidak ada pertobatan secara nasional, Yeremia mengingatkan, maka hukuman dari Tuhan, pemusnahan dari Tuhan, itu akan datang dengan tiba-tiba. Bahkan di sisi lain juga Yeremia mengingatkan kepada umat Israel itu supaya mereka berdoa bagi kota di mana mereka berada. Karena apa, jemaat yang dikasihi Kristus? Karena bagi Yeremia, ketika kita mendoakan kota di mana kita berada, mendoakan bangsa di mana kita berada, firman Tuhan Yeremia mengatakan bahwa itu sama saja kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Kristus, jika kota kita aman, jika bangsa kita mengalami kesejahteraan, firman Tuhan katakan, maka itu pun menjadi kesejahteraan hidup kita masing-masing. Ayat Alkitab yang baru kita baca, Yeremia 29 ayat yang ke-7 tadi, saudara dikasihi Yesus Kristus, itu merupakan firman Tuhan kepada orang Israel yang mengalami peristiwa pembuangan di Babel. Ternyata meskipun berada dalam tempat pembuangan, Tuhan mau agar mereka tidak hidup tinggal diam, tidak hidup meratapi situasi kondisi yang sedang mereka alami. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada umat Israel supaya mereka juga bertindak aktif. Dalam arti apa? Mereka mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka berada. Karena sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kesejahteraan kota adalah menjadi kesejahteraan kita juga. Saudara dikasihi Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap pribadi kita pernah mengalami yang namanya ban bocor, ya. Entah itu motor, entah itu mobil, saya percaya kita mengalami situasi kondisi seperti ini. Saudara, ketika kita dalam sebuah perjalanan lalu mengalami ban mobil pecah, ban motor pecah dan lain sebagainya, tentu akan membuat engkau dan saya tidak nyaman. Ya, apalagi kalau tukang tambal ban itu, saudara, seolah-olah memanfaatkan situasi dengan memasang tarif yang mahal. Keluhan dan makian
mungkin terlontar dari mulut kita. Saudara dikasihi Yesus, tergerak dengan pengalaman situasi seperti ini, itu membuat seorang yang bernama Pak Siswanto dan rekan-rekannya itu memulai sebuah komunitas yang bernama Sabar, yaitu Sapu Bersih. Jadi waktu Pak Siswanto mengalami situasi kondisi ini, saudara dikasihi Yesus, kembali mendorong dia dengan beberapa rekan dengan sukarela mereka menyapu bersih jalan yang ada. Jadi setiap beberapa jalan titik di kota Jakarta itu mereka dengan sukarela untuk menyapu bersih jalan. Bapak Ibu dikasihi Yesus, dalam seharian mereka menyapu jalan dari pagi sampai malam. Yang mengagetkan adalah di mana mereka dapat mengumpul paku-paku di jalanan itu sampai 10 kg. Saudara, luar biasa. Paku yang berhamburan di pinggir jalan membuat orang yang berkendaraan banyak mengalami ban bocor, entah itu motor maupun kendaraan. Saudara dikasihi Yesus, pengalaman inilah sekali lagi yang mendorong mereka untuk dengan sukarela untuk membersih jalanan di kota Jakarta. Bapak Ibu dikasihi Yesus, melalui Yeremia, Tuhan juga berfirman kepada umatnya yang berada di dalam pembuangan. Dia menegur umat Allah yang tidak melakukan apa-apa pun, yang mereka hanya menantikan Tuhan bagaimana memulihkan keberadaan mereka. Oleh karena di dalam pembuangan, situasi kondisi yang terhimpit, kebanyakan umat Tuhan itu meratap nasib mereka, meratap diri mereka, ya sudah beginilah, membuat apa lagi? Saudara dikasihi Yesus, kembali melalui Yeremia, Tuhan berfirman kepada mereka untuk semangat bangkit melakukan sesuatu bagi kota dimanapun mereka berada. Jadi dalam perikop ini, saudara, kalau kita membaca Yeremia 29 secara keseluruhan, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Firman Tuhan yang disampaikan adalah bagaimana Yeremia menyerukan kepada mereka yang pertama untuk membangun rumah, untuk mereka tinggal. Lalu mereka juga diserukan ataupun diingatkan selain membangun rumah, bagaimana mereka mengusahakan tanah di mana mereka tinggal. Dalam arti membuat ladang, membuat kebun, supaya itu mereka dapat penghasilan, bisa makan dan menikmati hidup mereka. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia menyerukan kepada mereka untuk membentuk rumah tangga yang baik. Selain dikasihi Yesus, melalui semuanya itu Allah ingin agar umat Allah itu berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan kota di mana mereka berada, yaitu di dalam pembuangan di Babel. Saudara dikasihi Yesus Kristus, sejuta seruan keluhan yang terjadi dalam bangsa dan negara kita itu tidak akan mengubah situasi kondisi yang ada. Saudara, tadi malam saya sempat nonton sebagian cuplikan daripada Indonesia Leaders Club. Di sana ada dua kubu. Yang kubu pertama, bagaimana mereka saudara memaki pemerintah yang ada. Bagaimana mereka menyampaikan segala kegagalan, ketidakmampuan pemerintah mengatur bangsa dan negara kita sampai terjadi penyebaran virus corona yang ada. Tetapi sisi lain juga menyerukan begitu kesuksesan, keberhasilan pemimpin pemerintah yang ada. Selain dikasih yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimanapun keluhan, bagaimanapun ratapan, bagaimanapun makian yang kita berikan ataupun yang disampaikan kepada pemerintah saat ini, saya katakan saudara, itu tidak akan bisa mengubah situasi kondisi yang terjadi. Tetapi mari pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca, saya mau mengajak kita sekalian untuk mengambil bagian di dalam bangsa dan negara kita, walaupun kecil saudara, tetapi nyata itu akan membawa perubahan yang besar bagi bangsa dan negara kita. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita ambil? Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kita untuk melawan, memutus mata rantai virus corona ini saudara, kita mau tidak mau harus taat kepada aturan pemerintah.
Kita bersyukur kepada Tuhan, seluruh umat Tuhan dan gereja Tuhan, tak terkecuali jemaat GKK Kendari mengambil bagian di dalam ini. Itu sebabnya sampai pada hari ini, kita tidak bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah di gereja. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Itu berarti menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada pemerintah untuk tetap di rumah saja. Lalu apa yang harus kita ambil? Hindarilah persekutuan ataupun kerumunan orang banyak. Apalagi saudara, bagaimana kita belajar menjaga lingkungan di mana kita berada, menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang ada ataupun membuang sampah tepat pada waktunya. Bahkan lebih daripada itu saudara dikasih Yesus, bagaimana kita dapat memberi bantuan bagi orang-orang yang berkekurangan. Jemaat Tuhan dikasih Yesus bersyukur sekali melalui gereja GKK Kendari. Kita juga dapat mengambil bagian dalam meringankan pemerintah kita ataupun membantu pemerintah kita untuk memutus virus corona yang ada. Hari Minggu kemarin saya telah menyampaikan dalam pengumuman saya bagaimana gereja kita telah mengambil bagian untuk mendukung pemerintah kota kita untuk bekerja berjuang untuk memutus mata rantai virus corona ini. Saudara, saya katakan gereja kita telah mengadakan alat pelindung diri. Saudara dikasih Kristus, minggu kemarin saya telah menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara sudah mengambil bagian bersama-sama bagi kota ini untuk mendukung kota ini. Tetapi saya masih mengetuk pintu hati saudara yang sampai saat ini engkau belum mendapat bagian di dalam hal ini. Sekali lagi, biarlah melalui firman Tuhan ini kita kembali digerakkan oleh Tuhan mendukung para medis kita. Maka saudara dapat mengambil bagian dengan mendukung melalui dana. Saudara bisa menyerahkannya ataupun menghubungi kepada diaken Bapak Arthur Yilden ataupun penginjil Ibu Mary Chandra. Mereka akan mengatur segala sesuatunya karena kita mau mendukung para medis yang ada dengan memperlengkapi mereka dengan alat pelengkap diri yang ada yang sedang kita pesan. Lalu yang kedua saudara, bagaimana gereja kita juga mengambil peran di dalam hal ini memutus mata rantai virus corona ini dengan berbagi masker bagi masyarakat yang ada di lingkungan gereja ini. Dan semuanya ini membutuhkan dana. Sekali lagi, itu bersumber dari setiap pribadi kita yang mau mendukung, mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, yang mau saya sampaikan di sini adalah tindakan ini mungkin tidak dapat mengubah seluruh bangsa kita. Tetapi saudara dikasih Yesus, jika kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan mau berpikir dan melakukan hal yang sama bersama masyarakat yang lain, saya kira percaya ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Saudara dikasih Yesus Kristus, dalam situasi kondisi seperti ini kembali kepada firman Tuhan, mengingatkan kepada kita mengambil bagian di dalam mendoakan bangsa dan negara kita. Di mana pada malam hari ini kita akan berdoa para pemimpin kita, berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri kesehatan dan seluruh yang ada saudara. Kita doakan supaya Tuhan berikan mereka hikmat, memberikan mereka hati yang takut kepada Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka agar memimpin bangsa kita dengan baik. Saudara dikasih Yesus Kristus, kita doakan untuk aparat keamanan. Kita mendengar beberapa berita dan isu yang mengatakan kalau situasi kondisi ini berkepanjangan, maka ini akan dikhawatirkan akan kekurangan bahan makanan dan lain sebagainya, akan terjadi penjarahan, akan terjadi ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu dikasih Yesus, tetap tenang, jangan gelisah. Bagian saya dan saudara malam hari ini, kita mendoakan bangsa kita, aparat keamanan, supaya mereka dapat menjaga situasi kondisi bangsa kita tetap aman dan bahan makanan akan tercukupi dan masyarakat kita dapat melewati masa ini dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara dikasih Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita malam hari ini, mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita, karena firman Tuhan mengatakan kesejahteraan kota ini adalah
kesejahteraan saya dan saudara. Inilah peran besar engkau dan saya malam hari ini. Kita terlibat berdoa bersama-sama bagi kota kita, bagi Indonesia, supaya mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kepada kami kepada situasi kondisi umat Israel di dalam pembuangan di Babel. Tuhan merindukan mereka untuk melakukan sesuatu untuk kesejahteraan kota, karena itu juga menjadi kesejahteraan mereka. Malam hari ini Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat kota Kendari, mau mendoakan bangsa kami, mau mendoakan kota kami, supaya kota kami tetap sejahtera, aman. Bahkan kami juga sebagai anak bangsa, boleh menikmati kesejahteraan yang beragam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan semuanya ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama, menaikkan beberapa pokok doa, kita naikkan pujian yang mengatakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagi kita, itu Yesus Kristus. Soal bersama-sama katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Sesaat menggodai hatimu, bila sengsara lupa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan mencobrai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu memberikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa untuk beberapa pokok doa untuk bangsa dan negara kita pada malam hari ini.
Saya akan membagi beberapa pokok doa. Yang pertama itu didoakan oleh para pria. Kita doakan untuk pemerintah, berbagai negara, bekerja sama dengan WHO, bahkan juga para ilmuwan, petugas medis, dan aparat keamanan terus berupaya memerangi pandemi global dari penyebaran virus corona ini. Lalu yang wanita berdoa untuk pemerintah RI yang bersinergi dengan berbagai elemen, instansi, komponen untuk saling bahu-membahu, gotong royong dalam mencegah, mengendalikan, dan mengatasi luasnya dampak penyebaran virus corona ini. Bahkan juga kita tidak tahu sampai kapan berakhir, tapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan buka suara. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mau menyatukan hati kami, berdoa menyerahkan untuk pemerintah, bahkan juga untuk beberapa negara yang saat ini dalam kerjasama dengan WHO, bahkan juga para ilmuwan, petugas medis, aparat keamanan untuk memerangi bersama-sama untuk penghentian penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam Tuhan secara manusia, kami tidak punya kemampuan apa-apa, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup, tapi kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta yang mengatur segala sesuatu. Kepadamu pada malam hari ini kami memohon kepada Engkau Tuhan, Kau belum menyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi beberapa negara yang saat ini juga sedang terserang virus corona ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, ampunilah kami Bapa, jika selama ini kami melakukan banyak dosa, jika selama ini kami melupakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh diberikan keampunan daripada Tuhan, bahkan juga bangsa kami, negara kami dapat dibebaskan dari virus corona ini Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mohon semuanya ini. Yang seterusnya kita juga berdoa bagi pria. Kita bersama-sama berdoa untuk peran masyarakat ataupun semua pihak dalam menjalankan peraturan pemerintah Republik Indonesia, yaitu dalam pembatasan sosial berskala besar. Kita doa supaya ini dapat berguna mengatasi penyebaran virus corona yang ada, agar sementara waktu kita juga berdoa untuk produktivitas, kerja, belajar, bahkan juga untuk ibadah di rumah. Kita saling mendoakan satu sama yang lain, kita saling menguatkan satu sama yang lain. Lalu yang wanita, doakan untuk pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi pasokan stok bahan pokok, yaitu pangan, ketersediaan peralatan kesehatan seperti masker, cairan pembersih tangan, bahkan juga tenaga supaya terjaga harga, semua bisa terjaga relatif stabil. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Tuhan, pada malam hari ini kembali lagi kami datang berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk peran masyarakat Indonesia, semua pihak dalam menjalankan peraturan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kami serahkan ke tangan Tuhan untuk aturan ini supaya kami dapat mengambil bagian pembatasan sosial, sehingga melalui ini Tuhan kami dapat memutuskan mata rantai virus corona ini. Kami juga berdoa di dalam pembatasan sosial ini Tuhan tentu berpengaruh di dalam usaha dan pekerjaan kami, berpengaruh dalam proses belajar mengajar, bahkan juga berpengaruh dalam hal kami beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ketika kami mau menyatukan hati kami, menghormati apa yang telah dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah kami. Ini berarti kami dapat mengambil bagian bersama-sama pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini. Walaupun mungkin bagi kami sulit di dalam segala usaha pekerjaan kami, di dalam hal kami beribadah kepada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan,
Ketika kami mau mengambil bagian di dalamnya, semuanya akan terlaksana dengan baik, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga, bahkan dalam persekutuan di rumah-rumah, kami boleh menikmati kehadiran Engkau yang memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan memohon semua ini kepadamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini juga, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk kesehatan, bahkan juga untuk usaha dari seluruh anggota jemaat GKK Kendari, dimanapun kita berada, supaya dalam masa-masa situasi kondisi ini, secara kesehatan kita tetap memiliki kesehatan yang baik, dalam usaha kita dapat bekerja dengan baik, bahkan menikmati berkat yang pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama bagi seluruh jemaat GKK Kendari. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam hari ini hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh anggota jemaat keluarga yang ada di GKK Kendari. Hamba berdoa menyerahkan untuk kesehatan pribadi masing-masing. Engkau anugerahkan kekuatan kesehatan yang baik bagi kami Tuhan. Di sepanjang waktu yang kami lalui ini, mungkin kerap kali kami sangat terbatas dalam beraktivitas. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan yang baik dalam menjaga kondisi fisik, melalui istirahat yang cukup, melalui makanan yang sehat, supaya kami tetap diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Bahkan juga hamba berdoa menyerahkan datang Tuhan, oleh karena situasi kondisi ini juga kerap kali juga berpengaruh di dalam kehidupan usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Hamba juga berdoa kepadamu pada malam hari ini, Engkau juga turut campur tangan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, sehingga apapun yang dikerjakan saat ini Tuhan, Engkau buat berhasil, supaya melalui keberhasilan itu juga seluruh jemaat Tuhan boleh menikmati sukacita dan sejahtera pada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, dari orang-orang dewasa sampai anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau menyertai pribadi lepas pribadi, baik yang bekerja, baik yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang berusaha belajar. Engkau berkati masing-masing Tuhan, rumah tangga kami masing-masing dalam berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan semuanya ini demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini, saya juga berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beberapa waktu ataupun menit ke depan kita berdoa secara pribadi untuk pergumulan kita, apapun yang kita alami saat ini kita serahkan ke tangan Tuhan. Mari kita berdiam diri, kita satu di dalam doa. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang boleh kami gunakan bersama-sama beribadah, berdoa kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pergumulan mereka, baik bagi mereka yang sakit, bahkan bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dalam kehidupan keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau menyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan, membuka jalan bagi mereka, supaya satu saat mereka boleh melihat kasih setia pimpinan Tuhan bagi hidup mereka. Khususnya malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan untuk keluarga besar daripada Ibu Kiki, di mana dalam kedukaan yang mereka alami, Kau telah memanggil Mama yang mereka cintai. Kau berkati mereka Tuhan dalam masa-masa kedukaan ini, Tuhan berikan kekuatan penghiburan, bahkan juga dalam acara kremasi Tuhan yang turut campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan baik dan mereka boleh diberikan penghiburan kekuatan daripada Engkau. Dan seluruh jemaat Tuhan, hamba sangat terbatas untuk mengetahui pergumulan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka pribadi lepas pribadi, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan pengharapan bagi mereka, sehingga mereka semua boleh menikmati sukacita damai sejahtera dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan semua ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah saudara sekalian boleh mengarahkan hatimu kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan daripada Roh Kudus, memimpin menyertai kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah doa Rabu malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.